Aduh, udah mulai. Masuk. Ini penyakit lama nih. Apa? Mata dihajar sama. Oh iya, lalat itu ya. Kenapa lalat kok Suka nyari jadi mata ya. Karena kayak kaca kan. Ya. Dikira mungkin apa? Ada lubangnya mungkin ya. Diserang. Mungkin. Atau mungkin karena ini ya, karena basah itu. Jadi mungkin mau bertelur mungkin. Bisa bertelur di sini. Ngeri. Mereka ini memang tinggal di sini. Ya. Ya, habitat mereka asli di sini. Manusia belum ada, mereka sudah ada di sini. Ya. Bahkan ada konsep begini, mereka ditangkap kemudian dikembangbiakan di areal tertentu. Itu kalau menurut saya nggak setuju. Ya. Karena dalam tanda kutip mereka akan jadi tontonan pertama, menghasilkan uang, ya, dan itu tempat baru mereka itu kalau bukan habitatnya ini adalah suatu penjara bagi mereka. Kalau bukan tempat aslinya, ya. Karena berbeda sifat mereka itu dengan kita kan ya beda kan gitu. Ya, benar. Dan ada nilai luhurnya begini. Mereka ini penjaga hutan yang alami yang sudah beribu-ribu tahun, lebih berpuluh-puluh ribu tahun semenjak zaman es, ya, sampai hari ini. Konsep penjaga hutan itu yaitu yang diwariskan oleh leluhur kita itu macam-macam kan. Bagus sekali loh, kayak baik Kisamong. Selain itu kan ada juga kan soal dikaitkan hal-hal mistis itu kan itu, juga tentang penjaga hutan itu. Akhirnya satwa liar ini adalah penjaga hutan terbaik. Nah, contohnya gini Odek, zaman dulu itu di Bali ya, kita nyebutnya di Bali. Orang itu bermigrasi bolak-balik dari Jawa ke Bali, ya, dan sebaliknya, ya, waktu itu di Majapahit dan Bali, dan kerajaan sebelumnya ya, itu tidak bisa melewati daerah Jembarwana. Gak mau melewati Jembarwana. Jembarwana itu mana? Jembrana itu ya. Mulai dari Bali Barat sampai di daerahnya Kadek ini. Makanya di situ itu ya, di daerahnya Kadek sampai ke arah Bali Barat itu nggak ada peninggalan zaman kuno. Kenapa? Karena itu hutan yang nggak bisa ditembus oleh manusia. Gak mau orang menembus itu. Bukan karena rutenya nggak bisa dilewati. Akhirnya mereka lebih memilih orang-orang zaman dulu itu mengitari pulau ini dengan naik kapal ke Klungkung dan ke Majapahit kayak gitu aja. Iya. Kenapa ya itu? Menghindari Jembarwana. Karena apa? Di situ ada Kisamong. Iya, benar. Ya, takut ada harimau Bali di situ. Karena pusatnya di sana ya. Di sana. Persebaran utamanya. Utamanya di situ sampai disebut Jembarwana itu ya. Akhirnya manusia zaman dulu kita itu memilih jalur laut untuk supaya tidak melewati hutan itu. Nah, terus kita ngomong Samong dulu ya, berhubung kita bahas Samong ya. Kalau persebaran Samong itu zaman dulu tuh sampai mana nih? Jadi itu di daerah tempatnya Kadek hanya sampai situ, sampai ke Bali Barat. Iya, berarti kalau ke timur tuh nggak ada ya? Cuman di situ aja. Berarti istilahnya daya jelajah harimau Bali itu nggak terlalu luas ya? Nggak terlalu luas. Kalau dibayangkan ya, kalau segitu nggak terlalu luas. Tapi ya karena hutannya zaman dulu itu berbeda dengan zaman sekarang. Ya luas. Kenapa kok berbeda? Karena sekarang terputus. Ya. Beberapa tempat terputus. Beberapa tempat ya kan. Ya. Nah, tapi kan jalur tengah itu kan utama itu kan masih ini nih. Terputus dengan ladang, jalan raya dan lain-lainnya. Akhirnya hutannya ya jadi keputus-putus. Jadi sempit. Nah, kalau untuk itu mungkin nggak istilahnya di antara hutan itu Samong ini masih ada? Kalau zaman sekarang sudah susah mereka. Ya kita tahu sendiri ya, kita sudah bolak-balik mencari sampai ke sudut-sudutnya. Ya tahu sendiri Om Kadek juga pernah ikut. Tanda itu sudah, kalau harimau Bali kita sudah memastikan harimau Bali itu sudah
99,99% sudah nggak ada. Cuman keajaiban gitu loh mungkin ada. Tapi ya itu pun sudah tipis sekali. Karena ya dari udah kepotong-potong hutannya, dan yang kedua aktivitas manusia itu udah masuk terlalu dalam. Nah, aktivitas manusia ini ya nggak bisa dipungkiri masuk terlalu dalam ke rimba. Akhirnya ya kita tahu sendiri, pemburu juga masuk, ya kita sering ketemu kan gitu di hutan-hutan yang kita curigai ada potensi itu pemburu malah lebih dulu. Ya, benar. Nah, contoh lagi di Bali ini yang benar-benar sudah hilang benar-benar hilang, dan orang itu jarang mempedulikan ini. Ada lagi ajak ini hilang di Bali. Ini yang saya sempat tanya sama beli event dulu kan. Karena saya sendiri istilahnya berpikir gini ya, ajak ini kan dinyatakan nggak ada di Bali kan, tapi ada di Bali. Berseberangan kan kita ada. Dekat banget. Ya. Kalau di Bali sebetulnya ada, tetapi ya terakhir sekitar 2009 itu ada yang menemukan, dan itu di pemburu lagi yang nemuin. Oh gitu. Di mana itu? Di Bali Barat, ya hutan-hutan itu. Masih jadi di tepatnya Barat, ya? Om Kadek sampai ke Bali Barat. Kita menyebut Bali Barat itu nggak spesifik di Taman Nasional, bukan? Ya, bukan. Tapi pasti di luar kawasan Taman Nasional. Daerah baratnya Om Kadek sampai ke ujung barat di pelabuhan. Kayak gitu aja. Itu kan masuk barat gitu hutan. Ya akhirnya ya itu 2009 itu. Itu diburu atau gimana? Kemungkinan ya diburu karena penemunya juga pemburu. Ya, kasihan juga ya. Nah itu dah. Karena belum terdeteksi. Padahal kalau misalkan kita berhasil mendokumentasikan itu bisa jadi sesuatu hal yang luar biasa ya gitu dia. Saya sangat disayangkan karena ya nggak ada perlindungan yang bagaimana kita nggak bisa mengatakannya. Dan yang kedua, kita masyarakat ini yang kurang peduli juga gitu. Ini kalau sudah habis ya sudah habis sudah. Kita ngomongin lagi nih, ngomongin masalah penjagaan hutan. Nih, kalau saya cerita tentang teman saya nih ya, yang di Jawa itu di Sanggabuana, dia sampai pemburu itu dirangkul sama dia, untuk dijadikan penjaga hutan, dijadiin ranger sama dia gitu istilahnya. Itu yang bagus, Om Lek. Kita juga punya program itu, Om Lek. Mulai 2004 kita punya program itu. Sama Heru Cahyono itu, yang saya sebut tadi itu, bahwa pemburu-pemburu ini kita ajak untuk menunjukkan mereka lebih tahu dari kita. Lokasi-lokasi itu lebih tahu, dan kita bawakan tamu dari Bali yang hobi-hobi fotografer. Mereka dapat pemasukan banyak daripada mengambil target. Diambil habis tuh jualnya cuma berapa. Tapi kalau kita mendatangkan tamu dari asing atau bagaimana gitu, kita bisa membuat mereka ini penghasilannya lebih. Karena apa? Nggak habis targetnya. Benar sekali. Mulai 2004 sampai sekarang. Dan banyak teman-teman pemburu di sekitaran Jawa Timur, Gunung Arjuno, dan lain-lain sebagainya sekitar itu, banyak yang jadi tour guide sampai hari ini. Kalau misalkan di Bali dibuatkan semacam itu, kira-kira perlu peran pemerintah juga nggak? Ya bukannya gimana ya, harusnya iya. Tapi kan kita, daripada kita menunggu, kenapa nggak kita hari ini aja kan gitu. Makanya kita kan sering ini ketemu pemburu beberapa hari juga. Benar sekali itu. Berapa kali kita ketemu kan? Iya kan? Itu kita mungkin Om Kadek yang bisa merangkul ya, melalui bahasa dan lain-lain, kebiasaan mereka, tetangga kan sebenarnya, tetangga desa kan gitu deket. Bagaimana kalau kita jadikan target daripada ditembak? Karena saya juga sendiri kan kepengen sebenarnya kan istilahnya membuat semacam itu
istilahnya teman saya ini jadi inspirasi buat saya gitu loh. Kita Coba gitu. sama-sama berusaha untuk jaga hutannya. Cuman yang saya pikirin itu adalah gimana caranya mereka dapat pemasukan gitu Itu dari cariin kamu. ya. Ya kita kan bukannya gampang ya nyari ya, tapi kan kita zaman sekarang malah lebih ada promosi di media sosial lebih gampang daripada zaman dulu. Ya.